Shalom. Yesus mengasihi kita semua. Dia telah buktikan kasihnya di atas kayu salib. Dengan cara seperti itulah jalan Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan untuk menebus kita kembali dari setan yang kita telah terhilang, ditemukan kembali, yang kita telah miliknya setan, dirampasnya kembali menjadi miliknya. Ya, itulah sebabnya kita berharga, karena kita ditebus dengan darah yang mahal, dengan nyawa Yesus Kristus sendiri. Jadi kita harus jaga hati pikiran kita ini, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Orang menyimpan emas itu tidak di tanah kotor, ya, dibuatkan tempatnya sendiri, dijaga, dilindungi, diawasi. Kita lebih dari emas bagi Tuhan. Jadi kita mengucap syukur, kita menjadi anak kerajaan surga, menjadi anak kerajaan Raja yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, akan terbukti dan terjadi ketika Yesus mengalahkan iblis setan yang menjadi raja dunia ini, raja setan dan raja manusia. Dan itu diseberangkanlah generasi penerus daripada manusia dari kerajaan setan 3,5 tahun. Yang pertama, bangsa Israel yang bertobat, karena Musa dan Elia akan terus berkhotbah selama 3,5 tahun kerajaan setan. Yang kedua, Kristen yang bertahan menyelamatkan keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus dengan darahnya sendiri. Kemudian gereja penyembah patung yang tidak jelas umatnya siapa, yaitu gereja Katolik. Kalau disebut umatnya Yesus, mereka berafiliasi, mereka mendirikan kebenaran Maria sendiri yang akan menjadi perantara mereka kepada Bapa. Padahal di kitab mereka, BIM Katolik, tidak ada seperti itu. Yang ada adalah Maria perantara firman menjadi manusia. Selesai setelah jadi manusia, tidak ada lagi urusannya. Dia diselamatkan di surga. Sudah ada orang yang bersaksi yang rohnya dibawa ke surga. Maria itu sudah ada di surga, dan dia menangis, tidak sanggup menahan beban, karena dia di samping bukan penyelamat, bukan perantara manusia ke Yesus, ke surga, dipaksakan dia punya posisi seperti itu. Dia tidak kuat. Jadi dia menangisi, dia ditempatkan sebagai juru selamat, ditempatkan bisa membawa doa-doa Katolik kepada Bapa. Itu bukan digariskan seperti itu di dalam Alkitab. Jadi Alkitab Katolik sama Alkitab Protestan, Alkitab aliran Roh Kudus sebenarnya dasarnya dulu sama. Tetapi mereka menemukan tulisan-tulisan di laut mati, katanya ditambahkanlah, beranak pinaklah itu kitabnya mereka menjadi 73. Jadi tambah 7 kitab. Padahal di Wahyu dikatakan tidak boleh ditambah dan dikurang isi daripada Alkitab ini. Bahkan kalau disesatkan, artinya mereka akan dibakar di neraka juga. Yang menyesatkan arti daripada Alkitab ini sangat dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa kekal selamanya. Haleluya. Amin. Ya, kita baca ya. Kitab Wahyu, pembukaan rahasia kitab Wahyu. Tidak seorang pun yang dilahirkan oleh perempuan belum bangkit seorang yang lebih besar daripada Yahya Pembaptis, akan tetapi terkecil dalam kerajaan surga. Nah, ini mengenai Yahya Pembaptis ini ya. Yesus ini yang mengaku ini. Tidak ada seorang pun
yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis yang dilahirkan oleh seorang perempuan selain daripada Yohanes. Karena dia mempersiapkan jalan daripada Yesus. Kalau Yesus kan sudah duluan Yohanes ya. Jadi setelah Yohanes lahir, gak ada manusia atau laki-laki yang dilahirkan seorang perempuan yang lebih besar daripada Yohanes. Ini Yesus yang mengakui. Tetapi dia yang terkecil dalam kerajaan surga. Kenapa? Nah ini. Jadi ini terjadi karena Yohanes ragu akan Yesus. Bahkan Yesus mengatakan Yohanes itu kecewa dan menolak Yesus. Ya, ini kita cari ya. Kenapa Yohanes menjadi terkecil? Dia nggak berarti nggak kuat. Dia sebagai roh kenabiannya di penjara, akibat di penjara daripada si Herodes, dan si mengharapkan Yesus melepaskan dia. Tapi Yesus tidak melepaskan dia. Jadi kemartiran ya, martiran Yohanes itu memang ya selama cuma dia terkecil di dalam kerajaan surga karena menolak akan Yesus itu. Jadi gimana ya, katakan kepada Yohanes, karena Yesus memang bukan urusannya itu ada di dalam Matius 11 ayatnya 4 ya. Kita baca aja mulai ayat 2 ya. Di dalam penjara ini di dalam penjara Yohanes ini yang menjadikan dia terkecil dalam kerajaan surga. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Dia mendengar. Artinya apa yang disampaikan dia waktu awal-awal dia menjalankan misinya, menjalankan pekerjaannya. Dia berkata tidak sanggup untuk membuka tali kasutnya Yesus. Dia nabi yang terbesar, kata Tuhan Yesus, yang pernah dilahirkan oleh perempuan. Tapi dia yang terkecil dalam kerajaan surga. Dia berani sekali waktu itu ketika orang-orang Yahudi datang untuk dibaptis. Dia berkata, hai kamu anak ular beludak, keturunan setan-setan itu, anak ular beludak. Siapa yang mengatakan kepada kamu kalau kamu itu diselamatkan daripada murka yang akan datang, masuk neraka maksudnya. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Jangan kamu katakan kamu adalah anak Abraham. Ini orang Israel ini selalu mengatakan mereka anak Abraham supaya mereka itu melindungi penyesatannya, melindungi arogansinya. Ya itulah, kami anak Abraham, perbuatannya tidak seperti Abraham. Kepada Yesus itu selalu mereka katakan itu. Nah, Yohanes sudah mengatakan kepada mereka bahwa Allah berkuasa untuk menjadikan batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Loh, itu malah lebih berharga batu-batu kalau kita ini tidak menuruti firman Tuhan, kita tidak taat, tidak kudus. Bisa dijadikan dari batu-batu ini. Wah, ini Yohanes, berani sekali dia. Hai kamu keturunan ular beludak. Waduh, namanya nabi ya. Tapi di sini dia udah kuat di penjara. Jadi sudah mendengar Yesus menyembuhkan orang yang tuli mendengar, yang buta melihat. Dia sudah bahagia di situ bahwa dia tidak keliru menyampaikan firman Tuhan. Hanya saja pada dirinya sendiri dia berharap Yesus ya gimana? Yesus datang memberitakan Injil. Tuhan menggariskan hidupnya memang seperti itu, tapi dia kecewa ya, kita baca ya. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini sebenarnya sindiran ini. Apakah betul engkau adalah pembaptis Roh Kudus seperti yang dia bilang, yang bisa menampi orang yang percaya kepadamu menjadi kudus? Ini Yohanes bertanya ini. Jadi sudah tidak ada lagi dia punya iman, sudah mulai goyah ini. Sampai dia begitu, padahal dia sudah mendengarkan pekerjaan Kristus, tetapi masih dipertanyakan lagi sama dia.
Harusnya tolong aku Tuhan Yesus, selamatkan aku, datanglah ke penjara, hajar itu si Herodes itu, bawa pisau tikam dia. Tidak begitu pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi inilah cermin bagi kita. Orang yang kecewa menjadi dingin imannya, menjadi pudar harapannya. Jadi jangan kita kecewa. Itu sudah peluang bagi iblis untuk merongrong kita terus menjadi kecewa dan menjadi menolak Yesus. Mari kita baca lagi selanjutnya ya. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Nah ini yang sudah didengar oleh pada Yohanes, cuma dia nggak lihat memang. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi orang mati itu sudah banyak sekali ya dianukan Yesus ya. Jadi ini telah didengar oleh Yohanes. Berarti Yesus menganukan si Lazarus, menghidupkan Lazarus itu Yohanes 11 ya. Udah Yohanes 11 loh. Ini berapa ayat itu Yohanes itu? Hampir di pertengahan. Terus membangkitkan anak tunggal orang janda dari Nain. Terus membangkitkan orang anaknya Yairus, kepala ibadat sinagog Israel. Nah ini sudah didengar oleh Yohanes. Tapi dia kecewa ya. Coba kita lihat lagi. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Aduh. Inilah Yohanes mengapa dia menjadi terkecil. Jadi akar pahit dibiarkan terus. Makanya kita yang sudah sekarang ini, akar pahit itu adalah kebencian, terus kekecewaan, terus apa lagi? Akar pahit itu ya, hati yang luka, hati yang ini, akar pahit itu. Jadi udahlah Kak, kita ikuti aja Tuhan. Ampuni ya, kita ampunilah. Kalau nggak sanggup Tuhan, aku tidak sanggupkan aku untuk mengampuni. Kalau tidak, akar pahit akan ada terus. Nah itu dirongrong-rong oleh iblis setan. Akhirnya kita pergi, tidak lagi mau datang kepada Yesus. Ya, dan jadilah ateis, atau jadi juga menjadi mualaf, bisa terjadi. Sudah menjadi musuh daripada terang. Nah, berkawan dengan maut, dengan celaka, dengan penghukuman yang akan datang. Ya, jadi itulah yang menjadikan Yohanes menjadi terkecil dalam kerajaan surga. Padahal dia nabi besar menurut Yesus. Tidak ada laki-laki yang dilahirkan menjadi nabi sebelum Yohanes ya. Setelah Yohanes jelas Yesus ada ya, karena dilahirkan oleh Maria ya. Tapi yang dimasukkan Yesus di sini adalah yang dilahirkan perempuan dari benih laki-laki, benih yang panah ya. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan oleh seorang perempuan seperti Yohanes yang bangkit seorang lebih besar daripada Yahya Pembaptis, akan tetapi terkecil dalam kerajaan surga. Pelajaran ini yang mengatakan bahwa pelajaran yang mengatakan Henok, Musa, Elia dan aku pada pelajaran 4 tiang di pintu tirai itu adalah pelajaran akal-akal manusia. Karena Yesus disamakan dengan Henok, Musa, dan Elia, 4 tiangnya tirai itu. Nah ini yang menafsir ini adalah mereka rabi-rabi besar loh di dunia ini yang telah lahir dari air dan roh. Nah bagaimana kita sekarang? Tapi jangan heran, di dalam Efesus 1 ayat 17, Rasul Paulus berdoa mengatakan untuk kita menerima hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus itu, Roh Kudus itu, Allah Bapa itu, tentunya dengan firman-Nya dengan benar. Jadi itulah ya kenapa mereka rabi-rabi tidak mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Ya mereka merasa sombong juga mungkin ya. Sombong juga, atau memang itu tadi ada peluang bagi iblis setan untuk menanamkan pengajaran-pengajarannya yang sesat. Ya, saya perhatikan ya juga kita perhatikan, apalagi worship leader ya. Aduh, saya sangat sekali, letih lesu saya tuh mendengar. Hari Minggu kemarin ada worship leader membawakan lagu bahwa Yesuslah yang pernah ada di dalam hidup kami, yang pernah ada.
berarti sudah nggak ada. Dan dia berkata, kalau kita ini bertahan memiliki api Roh Kudus, loh, yang pernah ada tidak diselidiki oleh teman ini ya. Kebetulan saya kenal juga mulai dari kecil dia. Aduh Tuhan Yesus, saya lemah ini, bergumul ini. Kalau berkata Yesus yang pernah ada dalam hidup kami, berarti sudah nggak ada. Aduh, nggak tahu lah maksudnya yang pernah ada sama penciptanya itu terus dia bertobat menjadi ada kembali seperti malap ya. Pernah ada. Yesus itu dalam hatinya, balik lagi. Lah, berarti makanya Tuhan ajarkan. Jadi nyanyian-nyanyian itu membawa umat kepada maksud tujuan nyanyian itu. Jadi satu orang yang pernah terluka menciptakan lagu seperti dia dan umat itu dibawanya ke sana. Jadi membentuk rohani daripada umat. Misalnya apa itu lagu kebangsaan itu apa itu, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan enak ya, lagu-lagu itu enak ya karena memang dia intonasi naik turun ya. Kaulah saudara dan saudariku, itu membentuk jemaat itu, umat itu sudah hilang itu roh Tuhan itu yang mereka lakukan. Harusnya bila hatimu dan hatiku seperti roh Tuhan, roh Yesus, engkaulah saudara dan saudariku. Itu yang benar. Berpusat kepada Yesus. Nah ini secara terselubung, secara mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membentuk jemaat ini meninggalkan Yesus. Makanya Yesus itu berkata, aku tidak bergembira atas lagu-lagu ini. Tidak bisa kita tidak fokus, tidak sentral kepada, terpusat kepada Yesus. Bila hatimu seperti hati Yesus, roh Yesus, hati Yesus ya, roh sama dengan hati Yesus ya. Kalau saudara dan saudariku, harusnya begitu. Memang disebutkan lagu apa itu, firmannya, nyanyi nggak jelas nyanyi siapa. Jadi nanti ini pembersihan ajaran-ajaran ini yang dikerjakan oleh 12 rasul hujan akhir. Tidak bisa ini, tidak dipakai ini. Harus dibongkar semua seperti tadi. Bahwa Yesus yang pernah dalam hidupku, biarlah apimu terus menyala dalam aku. Loh, kenapa ya? Jadi makanya teman-teman worship leader ya, mintalah roh hikmat kepada Tuhan. Teliti itu kata-kata daripada nyanyian-nyanyian itu. Karena di dalamnya itu ada iblis yang menanamkan kesesatan-kesesatan. Tadi lagi saya tanya, doa nyanyi apa saya Tuhan? Muncul Yesus kau kebenaran. Nah, di situ juga ada terselip kesesatan. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang memisahkan kita dari Kristus. Tetapi dalam pujian itu berkata, tidak ada yang menjauhkan. Tidak dapat yang memisahkan dan menjauhkan. Sangat berbeda sekali. Tipis. Itulah kesesatan-kesesatan yang ada. Di dalam pujian pun terjadi kesesatan. Tuhan katakan, aku tidak berbahagia atas pujian ini. Jadi dia ini malah bersedih mendengarkan pujian itu. Umatnya bersorak-sorai. Waduh, Tuhan, orang Batak bilang umatnya bernyanyi itu merapi tutung, tetapi Yesus menundukkan kepala, berduka, mengheningkan cipta, berduka ya. Jadi beda. Harusnya umatnya merapi tutung, Yesus juga, mungkin turut bernyanyi ya Yesus itu ya. Wih, di atas pujiannya umatnya itu dia juga ya. Jangan-jangan dia lebih hebat memang cingkrak-cingkraknya karena umatnya merapi tutung menyembah dia ya, tuh memuji dia. Dalam nama Yesus, dia juga ikut itu bernyanyi. Yesus itu juga nyanyi-nyanyi ya. Itu kan semua ini dari Tuhan, katanya firman Tuhan, seperti Daud menari-nari, tidak lelah. Terus siapa itu si Maryam, saudaranya si Musa dan si Harun yang katanya melahirkan Nabi Yesus, Nabi Isanya si Ali Khamenei yang telah meninggal dihantam bangunannya sendiri. Itu pertahanannya dijebol. Itu payung pertahanannya itu dari Cina.
radar. Nah, jadi umatnya marah itu untuk menyembah, tapi Yesus diam, tidak connect. Jadi yang kita mau senangkan dulu hati Tuhan itu memuji itu, bukan menyenangkan diri kita sendiri. Menyenangkan hati Tuhan kita ini, baru senang dia, diberkatinya lah umatnya. Kalau dia tidak senang, gimana? Mungkin diberkati di luar ibadah itu. Saya sudah sering katakan itu. Tuhan, aku pulang dengan hati yang seperti ini. Aku tidak mendapatkan apa-apa di ibadah ini. Kalau tidak mendapatkan ya. Makanya aduh Tuhan Yesus. Seringkali berduka juga ikut ibadah ya. Tidak tahu teman-teman yang lain atau masa bodoh ya. Kalau saya sering sekali berduka dalam ibadah. Karena pernah saya tanya, wah hiruk pikuk, wah apinya kelihatannya. Kata Tuhan hanya karena emosional, tidak paham kalau itu mendukakan hati Tuhan. Tuhan kok berat ibadah ini, padahal nyanyiannya seperti ini, rancak bana katanya orang Padang. Oh rancak bana, bagus indah sekali, bagus sekali. Tapi apa kata Tuhan? Kamu bagaimana? Aku berduka Tuhan. Aduh sangat-sangat berat, ini kering ini hati. Apa jawab Tuhan? Nah, aku juga begitu. Saya kaget. Loh kenapa Tuhan? Itu diungkapkan. Coba perhatikan kata-katanya. Tidak memuliakan aku. Oh benar juga ya. Itu membentuk umat menjadi tidak fokus, tidak sentral, atau bahkan melupakan Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, wah mereka berjoget. Kalau saudara dan saudariku, loh di sana penjahat, di sini worship leader, ganti-gantian hati. Di sana mencari mangsa untuk menjerat laki-laki dengan paha terbuka, ya. Bahkan ada pendeta bilang udah dialihkan ke sana, baru lagi melihat kembali lagi ke paha itu. Dialihkan ke sana berkhotbah, balik lagi ke situ. Maka tidak heran banyak juga pendeta yang cabul zina. Itu pendeta aliran Roh Kudus itu. Aduh, pendeta aliran Roh Kudus. Anak angkatnya SMP diperkosa. Nah, makanya hanya di mulut tok kita memuji Tuhan, kalau tidak memuliakan, mengagungkan Tuhan. Iya, katanya orang Batak, maravi tutung. Maravi tutung berapi-api ya, bahasa Indonesia ya. Tapi Tuhan malah bersedih. Ya nggak konek lah. Makanya saya kadang-kadang nggak siap gerejamu menerima jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Nggak ada pertambahan jiwa. Nggak siap. Pelajarannya seperti itu, pelajaran firman-Nya juga seperti itu. Waduh, Tuhan Yesus. Ini berpindah-pindah dan tidak fokus pemberitaannya itu, hampir sama semua. Iya, Tuhan Yesus. Ditentukan judulnya, baru cari firman referensinya. Harusnya cari firman, ngambil judul dari situ, itu diperdalam, dituntas. Cari intisarinya, cari artinya, cari mutiara yang terpendam di dalamnya, baru didukung dengan firman yang lain. Aduh, jadi judul ditentukan, baru referensi. Firman ditentukan, baru cari judulnya, baru cari referensi. Jadi seringkali saya, ya sudahlah, dengar, ngetik apa maksud Tuhan. Seringkali banyak saya dikasih Tuhan pengertian yang lain yang disampaikan hamba Tuhan itu. Suatu saat apabila nanti ya saya akan menyampaikan firman-firman Tuhan itulah. Oke, jadi seperti itu ya. Itu mereka ini seperti inilah. Sedihnya Tuhan itu di dalam pemberitaan firman, karena Yesus itu disadikan sama dengan manusia berdosa. Ya, jadi sudah sampai di sini dulu pelajaran kita ya. Ini mana ini pulpen ini? Ya. Jadi banyak sekali
Yesus datang memang di gereja itu, tetapi dia hanya apa, berlipat tangan mungkin ya, memperhatikan, tidak semangat dia. Nah, itu tadi, kalau kita bisa bikin Yesus itu seperti apa namanya, ya dia yang mengerjakan roh kepada Daud, Roh Kudus menyala-nyala, sehingga Daud itu, waduh, maju mundur itu setiap berapa langkah itu, berapa berapa kilo atau berapa meter, berapa ratus meter ya, membawa apa itu, tabut itu. Nah itu sama dengan itu. Jadi Daud itu mengambil tabut yang dirampas oleh Filistin ya, karena itu menghajar orang Filistin terus. Setelah ditanya kenapa bala ini terus-terusan ada pada kita, itu terus ahli-ahli nujumnya segala macamnya itu, ya mereka mungkin berlawanan roh ya dengan tabut itu ya, terus menunjuk kepada tabut itu yang membawa apa, celaka, membawa apa namanya, tulah, laknat, kutuk kepada orang negeri Filistin adalah tabut itu, karena mereka kan menggabungnya dengan dewa mereka dragon. Dewa dragon, dewa Filistin semuanya dragon. Wah, akhirnya diberitahukan lah sama Daud. Mereka belum perang ya, belum udah berdamai ya. Akhirnya diambil oleh Daud, dibuat kereta lembu yang menarik sama gerobaknya, ditaruh di situ. Wah, sukacita Daud, menari-nari, maju mundur dia. Iya, dalam Yesus ada kemenangan. Yang umpamanya lagunya itu ya, dalam Yesus, oh, ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan, sekarang dan selamanya. Jadi sambil ditarik itu lembu, bukan kuda, bukan ini keledai, lembu, tidak salah ya. Itu jalannya datar, digulingkan tanpa ada tangan yang terlihat, ditahan sama anaknya si Eli, Nabi Eli. Ada dua itu yang dekat itu kan, apakah yang anu kan imam ya. Jadi imam lah yang mengiringi lembu itu. Langsung mati seketika dilihat oleh Daud. Kan dia kan maju mundur ya. Pas dia lihat, itu langsung disambar itu, kejang-kejang itu, langsung meninggal di tempat. Dua anak Eli itu. Perjanjian lama seperti itu, saudara. Wah, sangat nyata sekali penghukuman daripada Tuhan. Bingung, marah si Daud. Dia mengira bahwa Tuhan sudah bersukacita karena dia sudah mengambil tabut itu, seperti dia bersukacita. Ternyata Tuhan malah bersedih. Tuhan tidak suka, sambar itu dua anaknya Nabi itu. Udah marah, ditinggallah itu tabut di situ, diserahkan sama Edom. Edom itu juga nggak salah, bukan orang Israel. Anaknya siapa ya, bangsa Edom juga mungkin dia itu, namanya juga Edom. Wah, marah Daud. Dia pikir Tuhan sudah bersukacita, maju mundur. Nah, kenapa Daud tidak memperhatikan, tidak mempelajari firman Tuhan? Itu tidak boleh ditarik dengan roda, dengan gerobak, pakai sapi. Wah, itu yang marahnya Tuhan. Itu harus diusung oleh orang Lewi, seperti perintahnya Yosua. Kan Yosua duluan toh, baru Raja Daud mengelilingi tembok Yeriko, dan tembok itu hancur. Itu mereka duluan malahan, baru tentara, baru jemaat, baru rakyat. Itu ditarik. Kalau Daud seperti itu, wah, rancak bana sudah. Akhirnya Daud menyadari kemalangannya. Itu Edom diberkati Tuhan luar biasa, waduh, berkelimpahan. Disampaikanlah kepada Daud. Itu diambilnya lagi dengan memakai firman Tuhan, diusung oleh Lewi, bukan ditarik dengan lembu dan kereta dengan roda. Sama dengan seperti itu, banyak sekali orang Kristen memuji Tuhan Yesus itu dengan cara mereka sendiri, tidak tanya Tuhan, apakah Tuhan ini kamu bersukacita atas pujian kami, atau manakah lagu-lagu Tuhan yang menenangkan hatimu supaya engkau juga ikut nari-nari. Iya, coba kalau Yesus, dia kan
Di atas pujian dia bertahta, singgasananya ya toh, menikmati pujian umatnya. Wah, dia sumringah, sumringah katanya teman-teman orang Jawa itu, sumringah, senyum-senyum. Ya. Bisa saja dia turun ikut juga bernyanyi ya toh. Wah, umatnya nyanyi, dia juga ikut bernyanyi. Wih. Jadi gabung antara umatnya dengan dia sendiri. Wah, diberkatilah umatnya itu. Wah, sudahlah. Ndak eman-eman dia katanya orang Jawa tuh. Nggak eman-eman. Wah, diberkati terus. Wah, dilimpahi terus. Lah kalau dia terus berduka, berat dia, wadah, dikasih sedikit. Ya seperti itu. Jadi Daud menari-nari bersukacita, sementara Bapak Yahweh berduka. Tidak dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Padahal Daud sudah tahu nenek moyangnya Yosua. Dan sudah tahu firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Bangsa Lewi lah yang akan mengatur ibadah dan mengusung itu tabut di padang gurun. Mengurus semuanya itu sampai kepada kemah, menggulung kemah, memasang kemah, tempat beribadah segala macam. Orang Lewi semua. Makanya Lewi tidak dapat bagian tanah warisan. Hanya diberikan oleh orang mereka sedikit untuk penggembalaan domba sapi yang akan dijadikan korban. Ya hanya persepuluhan itu, 1/10 dari hasilnya orang-orang Yahudi. Ya orang teman-teman Jawa itu disebutkan ya dingengei. Ya gak enak ya. Memang seperti itu. Kayak mengemis ya orang Lewi itu ya. Tapi mereka itu pengurus sama dengan hamba Tuhan sekarang itu gembala sidang. Jadi ada orang yang sudah memberi, dituntut lagi itu pemberiannya, diributkan lagi. Sudah diberi masih dihitung-hitung itu bagiannya. Dihitung-hitung itu dia hebat. Memberikan Tuhan makan dari apa yang Tuhan beri kepada mereka. Inilah yang repot di medsos itu. Diributkan perpuluhan itu. Padahal mereka belum tentu memberi perpuluhan dengan lancar. Iya. Wah lah itulah. Apa yang diberikan kepada Tuhan. Sudahlah. Jangan lagi hitung-hitung itu milikmu. Dan jangan lagi bikin syarat-syarat untuk kamu memberi. Kalau nggak mau ya makan aja duitmu. Supaya kamu mati dengan duitmu sendiri. Ya itulah makanya. Aduh Tuhan Yesus. Kita harus melawan iblis setan yang merongrong. Apa yang menjadikan syarat kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Ya, itu iblis datang merongrong itu supaya hamba Tuhan itu miskin. Tapi memang banyak juga hamba Tuhan tidak mempergunakannya kepada orang Lewi lain. Ada penginjil tidak dibagi. Ada pemberita Injil, ada tuh tidak dibagi. Ada pemeliharaan janda-janda miskin, yatim piatu yang terlantar tidak dibagi. Dipakai untuk jamnya bermiliat-miliat. Untuk apa membeli jam bermiliat-miliat? Membeli mobil Lamborghini. Waduh, pajaknya 25 juta per tahun. Masya Allah, dah ampun dah. Itu, nah inilah makanya. Jadi Lewi yang serakah. Jadi kalau Lewi di perjanjian lama itu ada korban. Itu tidak dimakan dia sendiri, dibagikan lagi kepada jemaat-jemaat. Karena bagi Tuhan itu tidak semua, hanya bagian tertentu lemak-lemaknya. Nah itulah makanya kenapa banyak yang mengoreksi perpuluhan. Tidak bisa kalau itu hamba Tuhan ditegur. Jangan kamu makan sendiri perpuluhan itu. Baru. Tetapi kalau perpuluhan tidak bisa karena itu hanya untuk zamannya si Abraham. Wah. Itu namanya sudah berlawanan dengan Tuhan. Hamba Tuhan itu yang kita harus ingatkan. Perpuluhan itu bukan hanya untuk perutmu sendiri ya. Meledak itu perutmu. Untuk jam tangan sampai bermiliat-miliat coba. Nah itulah, terpujilah Bapa kekal selamanya. Haleluya. Amin.